Halo guys, ini Julius. Terima kasih ya buat kalian yang mampir di channel YouTubeku ini. Di video kali ini aku akan membahas mengenai mimpi. Apa aja yang akan aku bahas mengenai mimpi? Terus tonton video ini sampai habis ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai mimpi. Aku akan bagi menjadi beberapa poin ya. Poin pertama. Oke, poin pertama ya guys. Sebenarnya mimpi itu apa sih? Nah, menurut pengalaman beberapa artikel yang pernah aku baca, mimpi itu ternyata pengalaman alam bawah sadar kita yang melibatkan penglihatan, pendengaran, perasaan, dan indah-indah yang lainnya dalam tidur kita. Nah, tetapi kita benar-benar dibilang mimpi, benar-benar mimpi itu saat kita itu sudah mencapai REM atau biasanya disebut itu rapid eye movement. Nah, seperti itu kita tuh benar-benar memimpi dan kita itu gak bisa mengendalikan mimpi kita sih. Beda sama lucid dream ya. Kalau lucid dream itu sebenarnya kita itu bermimpi tapi kita masih bisa mengolah mimpi kita. Kan pernah kan kalian merasakan seperti itu kan? Kita tahu kalau kita itu bermimpi tapi kita masih bisa mengeksplor mimpi kita. Nah, itu lucid dream. Tapi beda kalau rapid eye movement ini beda. Jadi cara kerjanya itu batang otak kita itu merilekskan otak kita. Nah, makanya saat kita benar-benar udah mencapai REM tadi itu, nah kita biasanya mimpi buruk tuh. Kita dikejar-kejar nih sama orang, terus kita jatuh. Kenapa kita tidak jatuh sungguhan gitu? Atau kita berkelahi, kenapa kita kok nggak mukul orang sungguhan? Ya karena otak kita itu sudah dirilekskan. Nah, seperti itu. Oke, poin kedua ya. Poin kedua itu apakah mimpi itu hanya sekedar mimpi atau memiliki tujuan lain sih? Oke, sebenarnya mimpi itu ada tujuannya loh untuk kesehatan kita tanpa kita sadari. Jadi mimpi itu ada keuntungannya bagi tubuh manusia. Yang pertama, berfungsi sebagai pemrosesan ulang secara offline otak kita. Jadi saat kita bangun nanti dia akan mendata-data ulang lagi ingatan kita. Bisa buat psikoterapi alam bawah sadar kita dan banyak lainnya sih. Nah, oke ya. Poin yang ketiga sekarang, apakah kita bisa merasakan sakit saat kita tidur? Bisa. Kenapa kok bisa? Yang pertama ya, karena kita pernah merasakan sakit di dalam dunia nyata. Contohnya, ini maksudnya sakit secara fisik ya. Jadi saat kita terjatuh, terus saat kita terbentur, bisa saja. Terus karena yang kedua, karena kita merasakan sakit karena kenangan buruk, mungkin kamu tinggal pacar, bisa juga. Terus yang ketiga itu karena penderitaan orang lain, karena kita merasakan penderitaan orang lain, jadinya kita punya rasa iba. Nah, itu semuanya telah terekam dalam memori otak kita. Dan tanpa kita sadari saat kita bermimpi, alam bawah sadar kita merespon dan mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah kita rasakan di dunia nyata. Ya, seperti itu. Oke, yang keempat ya, poin keempat. Pernah nggak kalian menggigau? Kayak kata orang Jawa itu ngelindur, katanya ngelindur gitu. Setiap orang pasti bisa ya. Bisa itu, seperti itu. Nah, ada tingkat-tingkatannya sih, ada yang ringan, sedang, sama berat. Kalau pemainnya ringan itu 1 bulan bisa 1 kali, kalau sedang itu 1 minggu 1 kali. Nah, kalau yang berat ini itu setiap hari bisa. Iya. Kenapa kok bisa merasakan menggigau seperti tadi itu tanpa kita sadari? Ya mungkin ya mungkin karena faktor sakit ya, karena demam ataukah karena stres, mungkin kurang tidur, mungkin pengaruh obat ya, narkoba mempengaruhi semuanya itu sih. Makanya kalau bisa sebelum tidur kita berdoa. Kalau bisa sih kita atur lah pola tidur kita ini, kita atur, jangan terlalu stres. Kalau bisa itu tidur lebih awal, jangan terlalu malam, seperti itu. Terus yang kelima, poin kelima itu ini ketindihan. Apakah kalian pernah ketindihan? Nah, kalau
ini kita bicara secara mitos, katanya kita ini saat kita tidur kita ditindih oleh makhluk halus. Nah, percaya atau tidak, kita tidak membahas masalah mitos sih ya, itu kan secara spiritual, mungkin pembahasan lain. Kalau secara kesehatan, sebenarnya kenapa kok kita bisa ketindihan? Nah, ada alasannya secara kesehatan. Jadi saat kita tidur, kita bermimpi memasuki tahap yang tadi itu REM, otak masih belum siap untuk memberikan sinyal kepada tubuh untuk menggerakkan tubuh kita, sehingga kita itu sulit untuk bergerak, sulit bernafas. Nah, seperti itulah. Nah, apa penyebabnya kita menjadi ketindihan? Ya mungkin faktornya karena stres, kurang tidur, pengaruh obat juga bisa, depresi. Jadi mungkin kita juga sama sih, intinya harus mengelola tidur kita dengan baik. Pola tidurnya kita harus pola ya, setiap harinya dengan baik. Nah, untuk penutupan kita coba, ada yang bertanya apa enggak, bisakah kita mengingat mimpi? Sebenarnya bisa sih kita mengingat mimpi. Yang pertama, usahakan kalau tidur kita tidak usah memasang alarm, karena saat kita benar-benar bermimpi pada tahapan tadi itu REM, nah kalau kita bangun secara natural tanpa terpaksa karena bunyi alarm, kemungkinan kita masih bisa mengingat mimpi kita. Yang kedua, mungkin kita fokus untuk berusaha mengingat mimpi kita, bisa gitu. Dan juga ini, pernah nggak kalian mencari arti mimpi kita sih gitu. Sebenarnya kita hanya mengait-ngaitkan kejadian yang pernah ada. Nah, kita seringkali dikait-kaitkan, mimpi saya seperti ini, kejadian seperti ini. Sebenarnya kejadian atau bencana yang pernah kita hadapi di dalam mimpi itu sebenarnya ternyata sudah pernah kita alami. Makanya otak itu menyimpan dalam memori kita dan kita sering mengait-ngaitkannya. Nah, mimpi itu benar nggak, ataukah dia itu hampir sama dengan deja vu? Oke, kita akan bahas deja vu mungkin untuk video selanjutnya aja ya. Oke, sampai di sini video kali ini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang mau menonton sampai video ini berakhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang berkenan. Kiranya video ini bisa memberikan edukasi, meskipun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Buat kalian yang suka video ini, bisa share ke teman-teman, bisa kalian subscribe channel ini dan like. Jika ada masukan dan kritik buat saya, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.